nakhussu bidzikri, beliau guru kita yang mulia, pengasuh pondok pesantren Thariqul Ilmi Al-Kahfi Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Ahmad Kahfi Al-Hafidh. Hadir juga di tengah-tengah kita saudara kami fillah, guru kita semua, Kiai Masruri dan kiai-kiai lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Segenap tokoh masyarakat yang ada di Kapling Pasir Mantang yang kami hormati, segenap pengurus majelis taklim yang hadir di majelis mulia ini yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita semua bisa hadir di majelis yang mulia ini. Bahkan ada yang hadirnya mulai tadi pagi. Majelis yang sangat mulia, majelis khatmil Quran bil ghaib dan bin nazar, majelis dalam rangka mendoakan arwah guru-guru kita, leluhur-leluhur kita, ahli kubur kita semua. Semoga tentu dengan segala kekurangannya Allah berkenan meridhoi dan menerima majelis mulia ini menjadi sababiyah Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan semua hajat kita, terkhusus hajat kiai kita, beliau Kiai Kahfi dan keluarga, min hawaijid dunya wal akhirah, amin amin Allahumma amin. Pertama mohon maaf terlambat datangnya. Andai tadi Sherlocknya benar mungkin setengah jam yang lalu sudah nyampe. Saya itu sudah lama tidak silaturahim di daerah Sengkowang dan Batu Ampar. Saya minta beliau Sherlock itu Sherlock MBC NO Batu Ampar. Di Sherlocknya di sini kesasar-sasar, gak nyampe-nyampe, sampai akhirnya juga nyampe. Mungkin sedikit cerita sajalah mengingat waktu yang sudah sore. Kiai Kahfi dengan saya ini ya mungkin banyak yang nggak tahu, jadi perlu saya ceritakan. Beliau ini punya beberapa guru. Di antara guru beliau namanya Kiai Ahmad Bashir Darul Falah Jekulo Kudus, yang terkenal Mujiz Dalailul Khairat Jawa Tengah bahkan Indonesia. Nah, guru beliau ini juga guru saya. Saya ini sebelum Kelirboyo dipenta puasa sampai akhirnya selesai juga 7 tahun setengah ya dari Mbah Bashir. Satu guru, makanya tunggal guru ojo ganggu. Beliau juga punya guru, ada foto beliau, Waliullah Abdullah Salam, yang subhanallah nggak perlu diragukan lagi kealimannya, karomahnya, kajian. Saya memang tidak berguru langsung dengan beliau, tapi beliau juga guru ayah saya, juga guru istri saya, juga guru adik-adik saya. Itu mondoknya di Kajen. Istri saya di Waturoyo, pasti kenal. Kalau masalah perdukunan itu kesana larinya. Nah, beliau yang ngapalkan Quran yo dukun. Jadi kalau sebut Waturoyo paham. Insyaallah. Ya, jadi
Yai Waturoyo, Yai Mawardi itu yang mengakadkan saya. Yang mengakadkan nikah saya itu guru beliau, terkenal ahli falak, terkenal ahli hikmah, punya susunan zikir, doa yasin syifa luar biasa. Sering saya ceritakan di majelis kami, dan alhamdulillah istri saya itu selama mondok di sana dipercaya menjadi lurah pondok, jadi sangat dekat setelah pindah dari Futuhiyah. Masih emot kan ya? Insyaallah. Bayi Mawardi. Iya, terkenal sebenarnya asli Demak. Alim, diambil menantu masjid Turkiyahnya Syekh Ahmad Kanikajen, itu guru saya juga. Mbak Salam, guru istri saya, guru adik-adik saya, dan keponakan-keponakan saya itu banyak yang saya antar ke Yai Tauhid, Yai Mu'ad Tahir. Nah, itu sekilas. Cuma sudah lumayan lama saya ini nggak jumpa beliau. Dulu awal di Batam sebelum eta-eta atau sibuk lah. Itu sering kita silaturahim ke Batu Ampar. Beberapa kali saya mengikuti Basul Masail, bahkan sempat di masjid beliau. Saya tahunya beliau masih tinggal di dekat masjid. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah punya lahan, bangun pesantren. Yang ini sungguh perlu kita dukung. Di Batam, mohon maaf, diakui atau tidak, banyak orang yang disupport, baik orang kaya maupun bahkan pemerintah, untuk menjadi pengasuh sebuah pesantren. Tapi mohon maaf, banyak, tidak semua ya, yang sanad keilmuannya tidak jelas. Makanya sengaja saya cerita siapa beliau, mondoknya di mana, biar masyarakat sini khususnya dan para ustadz, ibu-ibu majelis taklim yang mungkin selama ini ngaji sama beliau tambah mantap, tambah yakin kalau ulama mayoritas mensyaratkan belajar agama itu harus kepada orang yang bersanad. Bahkan Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan as-sanadu minad-din, sanad bagian dari agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, jangan sembarang belajar agama pada seseorang, tapi fanduru. Kalau kalimatnya make nadur, bukan hanya melihat dari kejauhan, tapi perhatikan, teliti, cari informasi. Siapa yang mau kalian jadikan guru agama kalian? Jadi nggak perlu ragu untuk sanad keilmuan beliau nyambung sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan cita-cita mulia luhur beliau, yang tentunya cita-cita ini juga bagian dari harapan seorang masyayikh untuk para santrinya, bisa membangun sebuah pesantren yang lewat pesantren itu beliau bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru-gurunya. Mudah-mudahan benar-benar dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantrennya semakin, orang kampung kami bilang, keremboko nggak ya? Iya, berkembang. Semakin berkembang kualitas dan tentunya juga kuantitas santrinya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sedikit tentang masalah doa arwah. Ini perlu kita siarkan, karena di antara ciri khas kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, itu mensiarkan acara
doa arwah yang oleh kelompok sebelah tidak ada dasar. Oleh kelompok sebelah dikatakan doa arwah bid'ah. Kalau sudah diawali dengan kalimat bid'ah, akhirnya pelakunya sesat, bahkan semua yang ikut andil dalam acara itu juga ikut sesat. Kalau sesat diancam neraka. Na'udzubillahi min. Padahal sudah sangat jelas bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal itu bagian dari ajaran syariat agama Islam. Al-Quran berapa ayat yang Allah ajarkan agar kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Ada satu ayat yang di dalam ayat itu Allah ajarkan doa kepada kita. Doanya, Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Duhai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Siapa mereka? Ya para sahabat, para salafus soleh, generasi-generasi sebelum kita. Artinya mereka sudah meninggal. Allah ajarkan kepada kita mendoakan mereka. Lah kok dikatakan nggak ada dalil, itu gimana? Allah ajarkan kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dalam beriman. Itu artinya Allah ajarkan kita doakan orang-orang yang sudah meninggal. Lewat ayat ini didoakan agar diampuni dosa-dosanya. Ini satu. Rasulullah banyak sekali dalam hadis-hadisnya ngajarin kita agar mau mendoakan orang yang sudah meninggal. Bapak Ibu kalau lewat kuburan berdoa enggak? Hafal doanya? Jangan-jangan kiainya juga enggak hafal ini. Kita kalau lewat kuburan makbaroh muslimin disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin. Antum, ayo yang apa? Lana sabakun wa nahnu lakum taba'un wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Salam sejahtera untuk kalian. Ini doa. Wahai ahli kubur, kaum muslimin, kaum mukminin, kalian telah mendahului kami, tapi entah kapannya kami pun akan menyusul kalian. Rasulullah mengajarkan kita mendoakan orang yang sudah meninggal setiap kita melewati kubur mereka. Masih nggak percaya kalau ada dalil mendoakan orang yang sudah meninggal? Tampilkan terus. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, guru kita yang mulia, termasuk salah satu jajaran Mustasar PBNU sekarang, Kiai Haji Mustafa Bisri, Gus itu berani tegas terang bahwa
hadis Nabi yang berpesan 15 abad yang lalu, idza ra'aitum ikhtilafan katsira, ketika kalian melihat mulai ada perbedaan pendapat yang sangat banyak, Nabi memberi petunjuk, alaikum bisawadil a'dham, berpegang teguhlah pada sawadul a'dham, golongan yang kuat, golongan yang mayoritas. Beliau berkali-kali saya mendengar langsung berani mengatakan di forum-forum yang dihadiri para intelektual dan cendekiawan bahwa zaman sekarang sawadul a'dham ya NU. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kalau acara pasti waktunya molor diantaranya. Ya, terkadang dalam pandangan mereka yang terlalu disiplin dalam memanage waktu, orang NU itu terlalu santai. Suka kumpul, rokokan, wudud, ngopi, koyah kalau bahasa santri. Tapi diakui atau tidak, saat ini Jam'iyah yang punya anggota terbesar, terbanyak, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi di dunia, ya NU. Makanya jangan pernah ragu ikut NU. Yang mungkin kemarin masih ragu-ragu sebab melihat penampilan kiai-kiai ini ya seperti ini, sarungan, bajunya ya enggak seperti mereka yang penampilannya tuh selalu parlente, ya. Jangan benar. Karena as-sawadul a'dham yang Nabi katakan kita diperintahkan untuk mengikutinya, kita diperintahkan untuk berpegang teguh padanya, itu saat ini adalah Jam'iyah yang didirikan oleh para ulama di bawah restu para aulia. Itulah Jam'iyah kebanggaan kita, Nahdlatul Ulama. Paham ya Bu, Pak? Biar tambah mantap. Ikut Kiai NU dengan segala kekurangannya, jangan pernah ragu. Karena hakikatnya kita bukan kok ngikuti Kiai Kahfi, tapi kita ngikuti gurunya Kiai Kahfi, gurunya Kiai Kahfi, terus sampai kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan tak perlu diragukan lagi, semua masyayikh ulama yang ada di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sanad keilmuannya bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mari di Batam dengan segala keberagamannya ini, kita nggak perlu malu-malu untuk mensyiarkan amalia NU, nggak perlu. Dan diantaranya mengadakan acara seperti ini, yang itu jarang bahkan tidak dilakukan oleh kelompok yang lain. Zikir bersama, maulid, doa arwah, khotaman, dan seterusnya. Mari ketika itu diadakan, bismillah, disengkuyung. Tahu disengkuyung? Ada orang Jawa ini kan, Ji? Bahkan Jawa semua. Ya, disiarkan. Niat mensiarkan apa yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, para ulama-ulama kita. Bahkan bukan hanya sekedar ulama, tapi ya ulama, ya walinya Allah. Mbak Bashir nih Bu, saya cerita sajalah guru kita ya. Iya. Saya cerita, Masya Allah, memang orang yang waskito. Beliau sebenarnya di Bareng itu kalau nggak salah santri, bukan tulia asli Basanusi, tapi mengalahkan Duriyah yang asli.
Sehingga ketika ada polemik itu ya kita maklumi. Tiap hari berbondong-bondong tamunya. Yang terkenal memang beliau ahli mengijazahkan doa. Makanya kalau ada pesantren kok ngajarkan santrinya tolak sihirnya kolam Musa, itu tidak berhasil. Rasulnya ada Mbah Yasin, Mbah Sanusi, Mbah Siwonegoro, ini Mbah Basil. Ahmad Darfai. Masya Allah, kita satu guru. Dulu ketika kita minta ijazah kepada beliau, mungkin beliau tahu bahwa kalau langsung diperintahkan puasa dan al-khairat itu nggak mampu. Awalnya tetap tolak sihir kalau di sana ya. Terus puasa Senin Kamis setahun. Setelah itu datang Talail Quran setahun. Setelah itu datang, nggak boleh berhenti, lanjut Talail Khairat 3 tahun. Setelah itu Talail Khairat 3 tahun selesai, sudah di Lirboyo, datang disuruh tambah Talail Khairat plus Quran. Jadi dikira ya Talail Khairat ya Quran 3 tahun. Jadi jelek-jelek begini pernah puasa hampir 8 tahun loh, Masya Allah. Dulu kurus dengan Kiai Suri, masih kurus saya gitu. Kiai Suri sudah saatnya gemuk. Kurus itu kalau pas nyantri, jadi sudah kiai, itu babasir. Apalagi Allah yarham Syekhina Murabi Ruhina Batullah Salam. Batullah Salam itu keluarga Mbah Sahal. Adik saya dulu mondoknya di Mbah Sahal. Kulo kalau Ramadan, meskipun tidak tiap tahun, ini pasanan di pondoknya Mbah Sahal. Sempat waktu itu beliau ngorek lubul usul. Kalau Batullah Salam ya nggak perlu diragukan lagi. Punya keistiqomahan sampai beliau meninggal, tiap malam Jumat ziarah di makom daturnya Syekh Ahmad Mutamakin Kajin. Masya Allah, ribuan orang di malam Jumat selalu nunggu beliau. Bahkan padahal terkadang beliau kalau ziarah Syekh Ahmad Mutamakin itu ya kadang cuma 5 menit, kadang lama. Tapi dari wajahnya itu ada foto beliau. Dari wajahnya nampak sinar beliau walinya Allah, itu nggak perlu dilakukan lagi. Alhamdulillah ibu saya itu setiap haul Mbah Mutamakin Kajen, karena kedekatan beliau dengan istri para kiai di Kajen. Sebab bicara Kajen pasti bicara bugel. Saya 12 tahun di Matolek, tapi Matolek bugel. Nah, semua guru-guru Matolek bugel ya dari Kajen. Dari Kajen. Pamanda saya diambil menantu Kiai Kajen, Kiai Abdul Jalil Al-Hafidh. Itu paman saya asli. Menantunya Kiai Ali. Nah, itu paham. Jadi Kajen ini ya Matolek, tempat kami belajar sebelum Lirboyo ya Matolek. 12 tahun sebelum ke Lirboyo. Kalau kurikulum Matolek kami ya kurang lebih sama dengan Matolek Kajen, cuma penekanannya saja yang lebih hebat di Matolek Kajen. Di Matolek kami Alfiah juga selesai dan seterusnya. Betullah kalau nggak salah kita cerita wali saja, karena ada makalah inda dzikris sholihin tanazzalur rahmah. Itu makalahnya salah satu guru besarnya Imamun Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah itu mengatakan ketika ada tempat diceritakan tentang orang soleh, maka sungguh Allah akan turunkan rahmat di tempat itu. Amin Allahumma. Betullah, dan jujur di rumah kami ada majelis malam Selasa. Ini terinspirasi dengan majelis beliau.
Kalau nggak salah tiap malam Selasa beliau ada majelis hikam ya, yang banyak yang hadir. Gitu. Malam Selasa juga, masya Allah. Di tempat kami malam Selasa. Dalam perjalanannya itulah politik. Makanya saya itu sempat trauma juga 0102. Saya pertama buka majelis yang ngaji Ustadz. Banyak Ustadz Sunda ngaji seperti di pesantren. 0102 yang pertama, ketika Ustadz itu tahu bahwa pandangan politik saya, pilihan presiden saya nggak sama dengan mereka, bubar. Nggak percaya? Bubar itu. Berarti kiai di kosong ini ya. Saya padahal nggak pernah secara vulgar menampakkan itu, tapi saya ridho, saya ikhlas, dan alhamdulillah Allah ganti dengan jamaah yang lebih tawadu, yang lebih haus ilmu, bahkan jumlahnya juga lebih banyak. Itu di malam Selasa, terinspirasi majlisnya Mbah Yai Abdul Wassalam Al-Hafidh Al-Muqri'. Pokoknya gelar-gelar yang mulia itu layak disematkan kepada beliau. Mbah Dullah juga terkenal dikasih makan. Saya semampunya juga kasih makan ya. Sini derek. Ya, oh derek. Ora ketang nasi putih tak kasih makan pun. Bismillah. Mbah Dullah sama. Ya, seorang wali pisanan dengan Mbah Yai Arwani. Gus Muhyiddin itu menantu beliau. Mungkin itu sajalah yang perlu saya sampaikan. Intinya apa, Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan NU, ayo nggak perlu ragu-ragu lagi. Saya ulangi, NU adalah jam'iyah yang didirikan oleh para ulama atas restu para aulia. NU yang mendirikan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan saya tetap meyakini cerita sejarah NU versi ini daripada versi baru di YouTube yang katanya sebenarnya yang mendirikan seorang Habib ini. Saya lebih percaya ceritanya Bayi As'ad Samsul Arifin dalam salah satu ceramahnya berbahasa Madura, bagaimana beliau saksi sejarah yang diperintahkan oleh Syekhona Khalil membawa tongkat dan tasbih serta kalimat-kalimat zikir yang diperintahkan Syekhona untuk dibaca Hadratus Syekh. Saya lebih percaya versi itu daripada percaya pada penceramah sekarang yang katanya sebenarnya ini NU didirikan Habib ini Habib. Saya lebih percaya itu. Yang mendirikan Hadratus Syekh, zaman itu seorang ulama diberi sebutan Hadratus Syekh itu masih sangat langka. Bahkan bisa jadi di zaman itu hanya beliau karena kealimannya. Yang kalau Ramadan kita baca sejarah Hadratus Syekh, itu yang ngaji ulama-ulama se-Indonesia. Beliau lebih terkenalnya ahli hadis, Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal, Kutubus Sittah itu hafal di luar kepala. Beliau pendirinya didampingi oleh kedua santri beliau, satu Mbah Wahab Waswo, dua Mbah Bisri Sansuri. Mbah Bisri Sansuri ini bukan dari Jombang, tak kandani, dari Kajen. Mbah Bisri Sansuri itu dzurriyyah Syekh Ahmad Mutamakin Kajen. Yang ceritanya ketika Mbah Wahab Waswo kesengsem kealimannya Mbah Bisri Sansuri, berpolitik, pengen agar adiknya itu menjadi suaminya Mbah Bisri Sansuri. Sebab waktu itu sudah sangat terkenal kealimannya, terkhusus dalam ilmu usul fiqh. Mbah Bisri Sansuri mbahnya Caimin, ya mbahnya Gus Dur. Akhirnya Mbah Wahab menawarkan kepada Mbah Bisri, kamu
kamu mau saya hajikan? Oh ya sangat mau Kiai. Ya kalau kamu mau, oke, saya hajikan gratis, tapi aku titip adikku ini biar ikut kamu. Adik yang mana? Disebutkan salah satu adik perempuannya. Gimana Kiai? Kan nggak boleh kalau saya membawa adik Kiai yang perempuan. Nah bisanya boleh gimana? Ya harus menjadi halal. Ya makanya itu kamu harus nikah dulu, baru kamu haji sama istrimu. Nah, ya, akhirnya ada pondok Babi Sri Sansuri, ya itu pondok apa namanya ini? Suri apa? Yang Suri? Babi Sansuri. Ada tambak beras, denanya. Itu Babi Sri Sansuri. Ya mbahnya Gus Dur, ya mbahnya Caimin, itu bukan asli orang Jombang, tapi asli Aceh. Masih Dulia Ahmad Mutamakin. Jadi mantap, mantap, yakin, gak perlu ragu, ikut NU. Amalia NU, ayo kita sengkuyung, kita syiarkan. Kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang dari NU jelas mondok pesantrennya di mana, nggak perlu diragukan lagi dengan segala kekurangannya, nggak ada yang sempurna. Tapi kita ngaji itu nggak cukup, hanya ngaji pada orang karena kepintarannya nggak cukup. Kecuali pintar, alim, menguasai agama, juga keberkahan yang kita harapkan dalam kita belajar agama. Dan itu hanya akan kita dapatkan dari guru-guru yang sanad keilmuannya bersambung kepada Rasulullah. Dan sekali lagi sanad ilmu para ulama, para kiai, para ustadz, nahdlatul ulama, semuanya bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disengkuyung, disiarkan, disapot penuh dengan segala kemampuan. Niat mensiarkan ajarannya Hadratus Syekh. Ada jaminan dari beliau, wali jamin itu biasa. Kalau bahasanya Gus Bahak, wali itu kudu engkek. Wali ketika Allah kasih kelebihan, itu harus berani nampakkan, harus berani mengatakan, bukan sombong, bukan riya, tapi itu bagian dari bab tahaddus bin nikmah. Ada manakiban belum di sini? Manakiban 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Manakiban Kanjeng Syekh. Masya Allah. Lujani Dani, Nurul Burhani. Itu dalam bab terakhir. Ada bab setelah karomah-karomahnya para wali, bab tentang tahaddus bin nikmah. Kanjeng Syekh biasa berkata, ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Aku ini satu yang di bumi, engkau ya Rabb satu yang di langit. Kanjeng Syekh biasa mengatakan, inna su'ada awal asya ayuraduna alayya. Orang bahagia, orang celaka nanti di akhirat, di hari kiamat itu harus menghadap aku dulu. Kalau aku katakan si fulan bahagia, bahagia. Ini bukan sombong. Kanjeng Syekh terang-terangan sering berkata kepada santri dan jamaahnya, wa idza sa'aluhu wa idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi. Kalian kalau punya hajat sama Allah, jangan minta langsung sama Allah lewat aku. Ini kan sekilas sombong, tapi bukan sombong. Itu tahaddus bin nikmah, karena memang Allah berikan anugerah nikmat kepada beliau, punya kemampuan untuk itu. Sampai ada makalah beliau, aku melihat kalian semua ini seperti aku melihat botol yang kosong. Apapun yang ada dalam hati kalian, aku bisa membacanya. Kok seandainya tidak ada lesan syariat yang mengikatku, oh aku akan ceritakan semua.
Tapi karena ada aturan syariat nggak boleh bicarakan itu, aku diam. Sombong? Bukan. Itu bahasanya Gus Bah, wali kudu engkek. Engkeknya wali, sombongnya wali, bukan kok sombong, bukan kok riya, tapi tahadus bin nikmah. Dan biar orang itu tahu yang wali bener mana, yang wali palsu mana. Ustadz juga harus berani menyampaikan, saya ini alumni kajian, saya menguasai fikih. Bukan sombong itu. Terlebih di Batam kok kita tawaduk sepertinya. Oh, agama akan dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Paham? Jadi andai kiai itu kok buka plakat saya ahli Quran, harus kita dukung. Jangan kita cemooh. Daripada nanti yang buka plakat orang yang bukan ahli Quran, yang mondoknya nggak jelas, akhirnya orang awam berbondong-bondong belajar Quran kepada orang yang bukan ahlinya. Siapa yang salah? Kita. Nah, kelemahan kita itu sepertinya tawadhu. Apalagi kalau ada orang mengatakan saya nggak pernah mondok, wah saya itu marah sekali itu. Tujuannya tawadhu, tapi itu menghina gurunya. Tanpa sadar ketika dia tujuannya tawadhu, kalau betul nanti mondok kok kalau namung numpang turu. Nah terus kamu punya ilmu itu kamu dapat dari mana? Kamu katakan gak pernah mondok, tanpa kamu sadari kamu menafikan guru-guru kamu yang mungkin bertahun-tahun bahkan puluhan tahun didik kamu, gulo bentah kamu sehingga kamu punya ilmu. Harus berani mengatakan saya mondoknya di sini, guruku ini, yang aku pelajari ini. Itu sekali lagi di zaman sekarang perlu, bukan niat sombong, niat pamer, tapi kecuali tahadus bin nikmah agar orang-orang awam ini tidak salah dalam belajar kepada ahlinya. Yang sering disampaikan Gus Bah, kalau dokter gigi ini alasan tawadhu tidak mau pasang plakat, akhirnya yang pasang plakat bukan dokter gigi tapi dokter gigi yang palsu. Apa nggak kasihan orang yang punya problem gigi yang nangani bukan ahlinya? Sama dengan masalah agama. Pasang plakat yang besar ini bukan sombong sekali lagi. Yang PRT ada Pak? Hah? PRT yang pasangan. PRT, Masya Allah. Ya, sekali lagi PRT, mohon disupport. Tujuan mulia beliau mendirikan pesantren ini sungguh akan sangat bermanfaat, terkhusus bagi warga yang tinggal di sini dan umumnya bagi umat Islam semuanya yang ada di kota Batam ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pokoknya saya ulangi lagi, ayo disengkuyung kegiatan NU, ayo amalia NU yang meskipun kelompok sebelah itu menuduh itu amalia bid'ah sesat dan yang lain sebagainya, jangan pernah